Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Wawan Setiawan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya pastinya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai penerapan logika N ya. Ini ke dalam suatu algoritma ya. Oke. Kita ke materi dulu, materi PPT ya. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai teori logika N ya, yaitu dengan simbol seperti ini ya, bisa bintang atau kali, kemudian ini atau topi kecil ya, atau titik ya. Nah, ini logikanya yaitu untuk teorinya menghasilkan nilai benar jika kedua inputan bernilai benar. Contohnya ini pakai inputan 1 dan 1 ya. Jadi ini pada baris pertama pasti nilai benar karena inputan A dan B itu bernilai 1. Ataupun pakai 3 variabel dan seterusnya, dia harus 1 semua ya untuk nilai benarnya. Oke, ini ada latihan. Pada latihan pertama yaitu membuat program Pascal dengan penerapan logika N, yaitu terdiri dari variabel kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Nah, kemudian di sini perintahnya apabila mahasiswa hadir mengerjakan tugas, ikut UTS dan UAS, maka dinyatakan lulus. Selain itu tidak lulus. Oke, ini udah saya buat ya. Ini codingannya ya. Ini bisa kita nyatakan dengan angka 1 dan 0. Contoh pada variabel mahasiswa di sini ya. Nah, di sini yang hadir, apabila dia hadir tekan angka 1 ya kan. Apabila tidak hadir tekan angka 0 ya. Itu dia ada pilihan 1 dan 0 ya. Ya atau tidak seperti itu. Ya, kemudian ke tugas juga sama. Apabila mahasiswa tersebut mengerjakan tugas, maka tekan angka 1. Apabila tidak, maka angka 0. Berikutnya juga pada UTS sama, apakah mahasiswa tersebut ikut UTS, apabila iya tekan 1. Kemudian apabila tidak tekan 0. Pada UAS juga seperti itu. Apabila mahasiswa tersebut ikut UAS, maka ketik angka 1, dan kemudian apabila tidak angka 0. Nah, ini pada algoritma ya, if. Nah, ini penerapan N ya. Ini harus memenuhi nilai 1 semua ya, pada kehadiran 1, tugas 1, UTS 1, dan UAS 1. Nah, apabila ingin dinyatakan lulus ya. Apabila tidak terpenuhi salah satunya, contoh misalkan tugas dia bernilai 0 karena dia tidak mengikuti tugas ya kan, atau inputan 0, maka dia pasti tidak lulus ya kan. Nah, coba kita running programnya. Kita input angka 1, apakah hadir? Ya, misalkan 1. Apakah mengerjakan tugas? Iya, 1 ya. Kemudian apakah ikut UTS? Iya atau ketik angka 1. Apakah mahasiswa tersebut ikut UAS? Iya atau ketik angka 1. Kita enter. Nah, ini menyatakan mahasiswa tersebut lulus ya, karena memenuhi semua inputan 1 ya, sesuai pada algoritma ini ya. Semua harus nilai 1 terus. Kita coba untuk salah satu ada yang nilai 0 atau tidak ya. Nah, sini contoh misalkan saat hadir, apakah hadir? Ya, misalkan. Kemudian tugas mengerjakan atau 1 inputannya, terus UTS 1. Nah, contoh pada UAS mahasiswa tersebut tidak ikut ya, contoh berarti dia inputannya 0. Nah, ini mahasiswa dinyatakan tidak lulus karena ada salah satu inputan yang bernilai salah atau 0 ya, tidak memenuhi pada algoritma ini, pada ketentuan if ini ya. Jadi kalau salah satunya ada nilai yang tidak sesuai atau tidak mengikuti dari rumus ini atau algoritma ini, nah, maka dinyatakan tidak lulus. Itu. Ini penerapan logika N. Kemudian
Nah, kemudian di sini juga ada soal lain ya. Ini Bapak coba ambil untuk soal lain. Nah, ini contohnya program untuk deteksi COVID-19. Oke, di sini dan ketentuannya, apabila suhu badan lebih dari 37 derajat Celcius ya, ini sebagai inputan ya. Kemudian merasakan batuk, merasakan demam, pusing, dan kehilangan indera penciuman ya. Nah, ini diindikasikan terindikasi COVID-19 ya. Kemudian direkomendasikan untuk tes antigen atau PCR ya. Selain itu, tidak dinyatakan indikasi COVID-19. Oke, kita coba ya ke suatu algoritma. Ini sudah saya buat algoritmanya. Nah, ini untuk variabel suhu badan ya, batuk, demam, pusing, indera penciuman. Di sini ada 5 variabel sesuai soal ya kan. Di sini ada variabel suhu badan. Kemudian batuk ya. Terus demam, pusing, dan kehilangan indera penciuman. Nah, di sini kita balik ke algoritmanya. Di sini suhu badan, batuk, demam, pusing, dan indera penciuman. Ini ada 5 variabel ya. Nah, ini kenapa sih suhu badan pakai tipe data real? Nah, di sini kita lihat pada soal ya. Ini karena pakai bilangan desimal ya. Makanya kita pakai real. Contohnya misalkan nanti inputan 37,5, 37,8, 40,1. Nah, itu pakai tipe data desimal, atau dalam program Pascal pakai tipe data real. Kemudian untuk batuk, demam, pusing, dan indera penciuman, kenapa pakai integer? Nah, karena nanti kita nyatakan dengan angka 1 atau 0 ya kan, ini bilangan bulat ya, makanya kita pakai tipe data integer. Contoh nanti apakah misalkan batuk, apabila iya 1, apabila tidak 0. Nah, seperti itu, makanya kita pakai integer. Nah, ini sudah kita buat ya algoritmanya. Contoh, apakah berapa derajat Celcius suhu badan Anda. Nah, ini langsung sebagai inputan ya. Nanti kita langsung input langsung, misalkan 37,5 atau 28,5 seterusnya ya, sesuai suhu badan kita masing-masing. Kemudian di sini apakah Anda batuk? Ya, ini Bapak memakai dua ya, dua pernyataan. Apabila iya, dia ketik 1, apabila 0, 1. Apabila tidak, itu ketik 0. Kemudian pada batuk juga sama. Apabila batuk, ketik 1, apabila tidak, ya ketik 0. Pada demam juga sama. Apabila merasa pusing, demam, apakah merasa demam? Apabila iya, 1 ya. Kemudian tidak, 0. Kemudian pusing juga, apakah pusing? Kalau pusing ya. Apabila tidak, 0. Kemudian juga pada indera penciuman seperti itu juga. Nah, ini untuk algoritma ya, atau rumusnya, yaitu tadi harus suhu badan lebih dari 37,5. Nah, ini suhu badan lebih dari 37,5. Oke, kemudian N, batuk sama dengan 1 ya, demam juga 1, pusing 1, indera penciuman juga 1. Nah, apabila memenuhi pernyataan ini, maka dinyatakan terindikasi COVID-19 dan segera lakukan tes antigen atau PCR. Nah, seperti itu ya. Ini beda dengan minimal. Kalau misalkan suhu badan minimal 37, nah di sini kita pakai sama dengan ya, lebih sama dengan, karena ini dimintanya lebih dari 37, maka kita pakainya yang lebih aja, lebih dari 37,5 seperti itu. Ini coba kita running ya untuk algoritma ini. Ini kita coba input misalkan 37,6 ya suhu badannya. Kemudian apakah Anda batuk? Ya, 1. Kemudian apakah demam? 1.
kemudian apakah pusing 1, apakah indera penciuman hilang 1. Nah, di sini Anda terindikasi COVID-19 ya, karena ini memenuhi semua syarat terkena indikasi COVID-19 ya. Ini suhu lebih dari 37,5, kemudian batuk iya, demam iya, pusing iya, dan indera penciuman juga hilang juga ya kan, iya 1 yang nilainya. Kita coba untuk salah satu inputan bernilai salah. Contoh misalkan suhu badan 34 ya, kemudian batuk iya, kemudian demam iya, terus pusing iya, kemudian indera penciuman juga hilang. Apakah dia terindikasi? Ya, ini tidak ya, Anda tidak terindikasi COVID-19. Ini karena salah satunya inputan ada yang di luar ini pernyataan ini ya. Ini berarti kan pada inputan suhu dia 34 ya, berarti kan salah ya, berarti di luar ketentuan ini, makanya dia langsung ke else atau Anda tidak terindikasi COVID-19. Karena untuk N yaitu karakternya harus inputan sesuai ya, sesuai dari permintaan ini. Misalkan ini suhu badan harus 37,5 lebih ya, batuk iya, demam, pusing, dan indera penciuman 1. Ini karena ada salah satu yang di luar ini, di luar ketentuan tersebut, di luar rumusnya, maka dinyatakan tidak terindikasi COVID-19 gitu. Oke, demikian untuk penerapan algoritma N ya ke suatu algoritma. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada channel saya Wawan Setiawan supaya saya lebih semangat untuk membuat video berikutnya ya. Demikian video dari saya mengenai materi penerapan logika N. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.